tiba-tiba angin puting beliung yang sangat dahsyat ya, menghancurkan segalanya gitu. Kalau misalnya Allah mau ya, angin puting beliung nggak berhenti tuh. Tapi sudah Allah tashir, Allah tundukkan agar supaya sesekali untuk menunjukkan sesuatu yang bisa memberi manfaat kepada manusia, bisa diambil ilmunya dan seterusnya. Nah, jadi dengan kata sakhara itu manusia bisa memahami hak manusia untuk mengelola bumi ya teman-teman, karena sudah ditundukkan berarti bisa kita kelola. Ada juga kata ansya. Allah mencipta sesuatu dan merawatnya. Ya, Allah mencipta dan merawat. Ini isyarat apa teman-teman? Hak manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan. Karena udah Allah juga rawat, maka manusia juga harus menjaga kelestariannya. Nah, yang terakhir di sini ada kata anbata. Allah menciptakan sesuatu yang terus berkembang biak dari berkembang ya, baik dari manusia, hewan dan tumbuhan. Artinya apa teman-teman? Ini adalah hak kita mendapatkan nutrisi hewani dan nabati. Jadi banyak banget hak kita ya terhadap alam. Tapi jangan GR dulu. Tadi ini sekali lagi ini hak kita. Kita juga punya kewajiban teman-teman. Apa kewajiban kita teman-teman dari kata-kata Al-Quran? Tadi ya khalifah yang kita sudah jelaskan di awal. Itu adalah kewajiban manusia untuk melindungi dan melayani bumi. Jadi sebenarnya kita yang melayani bumi teman-teman. Bukan bumi yang melayani kita. Kita yang melayani bumi. Kata ulul albab, itu adalah orang yang memiliki keseimbangan fikir dan zikir. Artinya apa? Itu adalah kewajiban kita meneliti alam, mengeksplorasi alam, bukan eksploitasi ya teman-teman. Mengeksplorasi, mempelajari alam, bukan eksploitasi. Ulul albab adalah orang yang mengeksplorasi alam untuk bisa diambil manfaatnya bagi kehidupan manusia dengan cara yang bijak tentunya. Kemudian ada ulil aidi, orang yang memiliki kekuasaan. Berarti ini adalah kewajiban kita memimpin untuk membuat kebijakan berwawasan lingkungan. Tadi ini juga sudah diungkap sama Mbak Alfian ya. Jadi pemimpin itu harus membuat kebijakan yang berwawasan. Dalam bahasa Al-Qurannya itu adalah ulil aidi. Ada juga ulil absor, orang yang memiliki pandangan mata hati yang jernih. Nah, ini adalah kewajiban manusia memahami dimensi emosional makhluk. Ya tadi ya, hadis Nabi itu jelas ya, Allah rahmatnya ada 100 diturunin 1, sampai rahmat Allah dirasakan oleh satu induk yang mengangkat kakinya itu tadi. Nah itu, ada dimensi emosional makhluk yang harus kita pahami. Kenapa bunga mekar? Ya karena dia dirawat. Kalau dia nggak dirawat, dia akan mati, teman-teman. Jadi bahagianya bunga dia mekar, itu karena dia dirawat sama kita. Kalau kita nggak rawat, ya dia akan mati. Nah, itu dimensi emosional alam yang harus kita pahami. Ada ulil nuha, orang yang mampu menahan diri dari perbuatan yang terlarang. Berarti itu adalah kewajiban kita untuk tidak melakukan kerusakan. Kita punya kewajiban untuk saling mengingatkan siapapun orang-orang yang di sekeliling kita untuk tidak melakukan kerusakan. Saya misalnya orang yang paling galak untuk orang yang buang sampah sembarangan, termasuk supir saya kalau lagi di dalam mobil. Saya suka marah tuh kalau habis makan dia buang ke luar mobil. Saya akan tegur. Pak sopir maaf, saya lebih baik mobil kita yang kotor daripada jalanan yang kotor. Jadi itu harus kita tegur dari siapapun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan kebiasaan makan di mobil, buang sampah di luar mobil, atau apapun bentuk pengerusakan atau pengotoran lingkungan yang sampah dari kita ya. Tadi kata Mbak Alfian itu jangan dibuang sembarangan, itu bisa kita reuse, recycle, dan seterusnya. Bahkan di komplek perumahan saya ini Mbak Alfian, ini jadi percontohan tadi 3R itu. Alhamdulillah jadi kami di Kota Depok nih perumahan kita jadi percontohan salah satunya. Jadi yang di Kota Depok nih beberapa perumahan di Kota Depok itu sudah perumahan berwawasan lingkungan. Jadi nggak ada sampah di tempat kami. Karena pengaturan sampahnya itu sudah sedemikian bagus gitu. Nah, itulah kenapa saya memilih rumah ini. Oke. Ada juga ulul kuah, itu juga sama tadi ya, kita bisa katakan pemimpin yang punya kekuasaan untuk membuat kebijakan. Ulul ilmi, nah ulul ilmi ini kita nih teman-teman, orang-orang yang belajar untuk memahami alam dan bagaimana kita dari apa yang kita pahami kita mampu mengaplikasikan untuk tadi upaya pelestarian lingkungan. Nah, kalau ibadur rahman, nah ini orang yang buang sampah itu orang yang sombong teman-teman. Kenapa? Karena kita menganggap alam itu cuma biasa saja, padahal alam itu adalah mitra. Kalau kita menganggap alam adalah mitra, kita akan menghargai alam. Kita akan buang sampah pada tempatnya, dan itu akan dikelola oleh orang yang mendapatkan tugas atau kita sendiri bisa melakukannya. Nah, ibadur rahman itu nggak akan melakukan tindakan sombong yang bisa merusak alam ya teman-teman. Nah, makanya
Buat saya orang yang suka buang sampah sembarangan itu adalah orang yang sombong. Nah, selanjutnya alam itu apa sih, teman-teman? Nah, ini ini saya putar-putar ya bahasa Inggris bahasa Arab karena beberapa ada apa namanya kegiatan ada yang dengan bahasa Inggris, ada yang dengan bahasa Arab, jadi saya silang-silang gitu ya teman-teman. Tapi insya Allah teman-teman pasti bisa memahaminya. Jadi intinya di sini adalah teman-teman kita bisa mengenal alam tadi ya sebagai cara Allah untuk memperkenalkan kerahimannya kepada kita. Alam ini adalah cara Allah memperkenalkan salah satunya kerahimannya kepada kita. Alam juga adalah sumber kehidupan kita, alam adalah sumber pengetahuan, alam adalah partner kita ya, mitra kita teman-teman dalam menjalankan tugas kekhalifahan, dan alam ini adalah milik Allah. Jadi teman-teman alam raya itu bukan milik kita. Makanya karena bukan milik kita, kita nggak bisa mewarisinya ke anak cucu kita. Sering kita dengar ulasan atau perkataan, kita harus mewarisi dunia yang nyaman buat anak cucu kita. Loh siapa kita? Karena alam raya itu sekali lagi milik Allah, maka cuma Allah yang mewarisi itu kepada kita. Bukan kita yang mewarisi ini kepada anak cucu kita. Jadi kita bertanggung jawab tadi ya untuk melakukan pemeliharaannya agar itu bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Kita punya kewajiban untuk memelihara itu. Nah, sekarang ada nggak sih hak asasi alam, teman-teman? Kalau di untuk manusia ya, hak asasi manusia itu udah jelas ya, ada di PBB dan seterusnya. Tapi kalau hak asasi alam ada nggak? Nah, menurut Paul Taylor, alam nggak punya hak asasi, teman-teman. Karena hak itu ada dua macam, ada hak moral, ada hak hukum ya, secara legal. Nah, kalau hak legal itu kan hak secara hukum yang diakui oleh negara. Kalau hak moral adalah hak yang diakui oleh budaya setempat. Nah, alam dianggap tidak punya hak moral, apalagi hak legal. Maka menurut Paul Taylor, alam raya nggak punya hak. Tapi, apakah di dalam Al-Quran kita ketemu tentang hak asasi alam? Nah, kita lihat ya teman-teman, ternyata di Al-Quran dan hadis kita bisa temukan teman-teman. Nah, ini salah satu hadis yang bisa kita lihat di dalam kitab hadis Imam Nasai ya teman-teman. Ma min insanin qatala usfuran fama faqaha bi ghairi haqqiha illa sa'alhu Allah azza wa jalla anha. Qila ya Rasulullah wa ma haqquha? Qala yadbahuha fayakuluha wa la yaqta ra'saha yarmi biha. Itu saya merah-merahin sengaja teman-teman. Nabi jelas-jelas bilang haknya. Jadi kita nggak boleh motong hewan atau melakukan apapun kalau kita mau tarik dalam hal yang lain tanpa haknya. Karena hewan atau apapun itu punya peran dan fungsinya masing-masing. Jadi kita nggak boleh motong hewan kalau nggak dimakan. Nggak boleh motong pohon kalau nggak digunakan untuk kita makanan kita. Jadi nggak boleh kita sembarangan potek-potek daun, itu nggak boleh. Kecuali tadi tujuannya untuk merapihkan ya. Tapi kalau kita potong-potong, tadi kata Mbak ada illegal logging dan seterusnya, itu nggak boleh. Jelas-jelas nggak boleh. Kita nggak punya hak untuk memutus kehidupan makhluk ciptaan Allah tanpa tujuan yang benar. Nah, jadi secara moral, ini Nabi udah jelas-jelas mengatakan mereka punya hak. Dan itu bisa kita pakai untuk segala macam jenis makhluk ciptaan Allah yang kita ambil tanpa hak. Nah, makanya di sini bisa kita pahami, kalau kita memutus fungsi makhluk ciptaan Allah tanpa hak, ya udah kita berdosa, teman-teman. Apapun itu ya. Di sini kita ya oke, berarti nggak bisa kita habis ini melakukan sesuatu tanpa tujuan yang pasti dan dibenarkan, maka kita akan berdosa gitu, karena tadi kita sudah tidak menjalankan apa yang Nabi ajarkan untuk jangan sampai kita memutus kehidupan sebuah atau satu makhluk tanpa tujuan yang benar. Makanya kenapa Nabi mengajarkan kita kalau potong sesuatu, kalau potong binatang, itu kan dengan bismillah ya teman-teman. Bismillahi Allahu Akbar, memotong apapun itu. Kenapa? Kita lagi izin nih sama Allah. Kita lagi izin sama Allah yang menciptakan dia untuk kita potong karena memang untuk kebutuhan kita hidup. Nah, dengan izin itulah, dengan bismillah, kita bertanggung jawab bahwa yang kita potong itu yang kita makan. Nah, kalau kita nggak mulai dengan bismillah, jadinya sesuatu yang diharamkan kan teman-teman dalam hadis. Ya karena kita nggak izin sama yang punya. Dan nggak bilang tuh sama yang punya diri. Jadi kita harus izin sama yang menciptakan, harus izin sama yang punya diri juga. Ya, hewan itu sendiri.
Teman-teman perhatiin nggak, hewan kalau dipotong, kita mulai dengan bismillah, mereka lebih pasrah. Karena mereka sudah sadar, selesai sudah fungsinya di muka bumi. Nah, itulah keindahan kenapa Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk menghargai ya. Bahkan untuk hewan yang mau kita potong. Itu kan ada caranya ya sama Nabi ya, diberikan makan dulu,